Nah, mari satu-satu kita bahas tentang dua peristiwa yang tercatat di Injil yang sama, yaitu Injil Yohanes 3 dan Injil Yohanes 4. Persamaannya begini. Sama-sama ditulis di Injil yang sama, yaitu Injil Yohanes. Sama-sama ditulis. Bahkan ditulis oleh Rasul Yohanes berurutan. Kenapa 3 dan 4? Kok gak 3 dan 7 atau 10? Nah, dua tokoh ini sama-sama bertemu dengan Yesus. Tetapi pada spektrum situasi yang berbeda. Mengerti katakan amin. Beda suasana. Perbedaannya sekarang. Tadi kan sama. Sekarang bedanya. Yang satu bertemu Yesus di malam hari. Nikodemus. Wanita Samaria ketemu Yesus di siang hari bolong. Jam 12 siang, dicatat dengan jelas. Yang satu terpelajar. Nikodemus itu terpelajar, intelektual, orang Farisi, sangat mengerti hukum. Itu orang pintar. Mungkin gelarnya S3 atau profesor. Yang lain, orang berdosa, uneducated, tidak berpendidikan. Dan julukannya apa? Titelnya bukan S3, pelakor. Amin. Yang satu berinisiatif, Nikodemus berinisiatif ketemu dengan Yesus. Dan yang lain ini, yang wanita Samaria, Yesus sendiri yang ingin bertemu dengan dia. Betul nggak saya ngomong begini? Nanti buktikan. Yesus yang mau bertemu dengan dia. Yang satu memakai bahasa teolog yang pintar-pintar karena mengerti hukum. Seperti orang sekarang. Yang lain dengan bahasa sehari-hari. Mungkin bahasa Jawa. Ini bahasa tinggi, kelas tinggi. Saya percaya kedua firman di atas tercatat bukan terjadi secara kronologis, enggak. Tetapi saya percaya pasti diilhami oleh Roh Kudus secara berurutan yang memberi pencerahan pada kita saat ini. Yang terima katakan amin. Supaya kita lebih mengerti firman Tuhan. Saudara dan saya supaya lebih mengerti kenapa ini terjadi. Perbedaan yang mencolok antara kedua kisah ini. Diurut supaya kalau saudara baca Injil Yohanes 3, setelah itu kan 4, nggak mungkin meloncat. Nah, dijejerkan begini seperti Lukas 18 dan 19, diurutan gini supaya saudara lebih mengerti. Oh, ini perbedaannya. Itu kejelian kita kalau baca Alkitab. Saya menemukan ini ya begitu. Kok Lukas 18 dan 19 aneh ya? Kok berurutan? Diganti kan? Oh, ternyata wong sugih itu belum tentu lebih apik teko orang berdosa. Amin. Saya sharing firman. Pak Gembala saudara saya sayangkan, kenapa tidak tanya? Saya ngirim itu, saya rindu orang tanya. Kenapa saya nulis ini? Itu yang saya inginkan, bukan tulis amin, haleluya, enggak. Itu sudah saudara terima yang saya kirim. Tapi saya mengirim itu mengharapkan ada yang tanya. Loh Pak, kok ngomong ini kamu? Itu yang saya harapkan, karena ada tersembunyi di sana. Karena saya kalau firman Tuhan itu sembunyi-sembunyi. Supaya saudara tanya, saya buka. Saya nulis begini. Kalau saudara ingin tahu watak seseorang yang sesungguhnya, watak itu bisa disengit kan? Seringkali di gereja terutama. Lihat kalau ke gereja bagus, sopan gitu, pakai jas, pakai baju yang pokoknya bagus. Ngomongnya, oh dikeplak pun ngomong, oh nggak apa-apa, tapi di belakang coba nggak ada gembala sidangnya. Waduh, teman saya satu itu sampai ngomong, aku terenyuh lihat kamu ini. Di dalam hati nggak akan ngomong saya. Kalau saya ngomong di blacklist saya, nggak ada gembala sidang, ngamuk-ngamuk, bisa teriak.
Kalau ada gembala sidang, mantu-mantunya. Itu karakter. Kalau saudara ingin tahu karakter seseorang yang sesungguhnya, cobalah berurusan dengan uang sama dia. Saudara pasti tahu karakter sesungguhnya dari orang itu. Amin. Amin. Saya kirim itu, terus saya kasih ayatnya. Yesus ngomong sama pemuda yang kaya ini, jualah hartamu ini. Kalau di sosmed kan atau di lain kan ngomong, Yesus kok tega ya, hartanya supaya dibuang, dijual semua, kasihkan orang miskin supaya ikut dia. Kan Yesus itu jahat loh, orang kaya loh. Nah, saya ingin orang tanya saya, kenapa kok ayatnya itu? Tapi nggak ada yang tanya. Mungkin Pak Gembala Sidang ini repot, mungkin sibuk, jadi nggak ada waktu. Lain kali nganggur dikit Pak. Banyak nganggurnya di rumah aja, supaya apa? Ngecek. Nah, maksud saya ini gini, saudara, supaya tidak tersesat nanti. Ada orang ngomong, oh Yesus itu kok jahat, hartanya jual semua kasihkan orang miskin supaya ikut Yesus. Tak menarat ya? Enggak. Satu tersembunyi, saudara tahu sekarang, semua yang tahu. Karena apa? Yesus kalau ngomong tentang melakukan hukum Taurat, Yesus kalah. Ya kan? Oh, dia ngomong semasa mudaku aku sudah melakukan. Yesus ngomong apa? Dia harus melakukan. Dia ngaku melakukan. Masa Yesus ngomong kamu melakukan ini kan enggak. Makanya Yesus memberi saya inspirasi karakter orang sesungguhnya. Ayo urusan uang dengan dia, kan ketemu. Makanya Yesus ngomong hukum Taurat kalah karena dia sudah melakukan semasa mudanya. Makanya Yesus ngomong, ya wis, coba uangmu, hartamu jualan, kasih no. Akhirnya dia minggir, satu peser uang pun enggak bisa ngasih. Nah, Yesus mau menunjukkan dia hukum yang ke-9 itu mengilahkan harta. Jangan ada yang diilahkan selain Tuhan. Amin. Itu yang saya ingin beritahu. Jadi di sana tersembunyi. Yesus mau menghukum Taurat, kalah sudah. Pasti kalah Yesus. Karena dia sudah pelaku hukum Taurat. Amin. Oke, saya lanjutkan. Mari kita menyimak, mencolok. Yohanes 3 tentang Nikodemus yang datang pada malam hari saat sepi. Mungkin takut ketahuan orang-orang, takut dikucilkan dari sinagoga dan ditegur orang-orang karena dia seorang yang Farisi terkemuka. Kok mau-maunya bertemu dengan Yesus di ayat 2. Nikodemus adalah seorang teolog terpelajar, orang Farisi, pemimpin Yahudi, master, rabi, yang Yesus juluki dia pengajar Israel di ayat 10. Sehingga dia sangatlah mengerti tentang firman Tuhan. Yohanes 4, wanita kamarnya kebetulan di sumur Yakub di mana Yesus bertemu dengan dia di terik siang hari di ayat 6. Dicatat. Kemungkinan dia ke siang hari itu apa? Orang Israel itu Yahudi kalau ngambil air itu pagi hari, saudara, nggak mau. Pagi hari ngumpul semua, merumpi semua. Dia kalau pernah datang diejek, mungkin bisik-bisik, Mary bisik-bisik, hati-hati ya, itu pelakor. Dia dengar, malu dong. Makanya siang hari nggak ada orang, dia ngambil air. Dia tercatat sebagai pelakor, 5 kali kawin berakhir perceraian. Dan yang terakhir tinggal itu bukan suami sahnya, kumpul kebo. Amin. Itu ayat 16-18. Maka dia sangat tidak mengerti tentang hukum. Nggak ngerti dia. Hebatnya Yesus yang berinisiatif bertemu dengan dia. Dan mereka kebetulan bertemu di sumur Yakub di Sikar. Bukan kebetulan, saudara. Ayo kita buktikan. Inilah bukti Yesus bertemu dengan dia. Di ayat sebelumnya, Yesus meninggalkan Yudea dengan murid-muridnya. Ayo kita menuju ke Galilea. Yesus
ada dua, pernah saya katakan. Sakius harus tinggal di rumahmu. Kalau ini, Yesus harus melintasi Samaria di ayat 4. Tercatat. Yesus harus melintasi Samaria. Ada dua harus di Alkitab, tidak ada lagi. Tuhan harus tinggal di rumah Sakius, harus melintasi Samaria. Ayo, tayang peta ini. Nah, bisa gede loh. Nah, ya. Semula Yesus itu di sini, daerah sini. Karena di Salim dan Ainon ini ada sungai Yordan, banyak airnya untuk membaptis. Sebelumnya mereka di sini. Dia mau ke Galilea, kan ke utara tuh. Ayo kita ke Galilea. Nah, kenapa jelasnya Yesus kok ke selatan, masuk sini? Kan lucu toh, sini terus naik sana lagi. Kan sini ke sini dekat. Nah, apa ini? Itu membuktikan Yesus tahu di sini, Sikar sini ada sumur Yakub yang ada perempuan sangat berdosa akan mengambil air. Makanya dicatat dia ngambil air di siang hari, tengah hari. Amin, saudara, ngerti ya? Buktinya Yesus itu memang berinisiatif untuk bertemu dengan dia. Itu semua oleh karena kasihnya Yesus tentang kepada wanita Samaria ini. Demikian juga pada saudara dan saya. Amin. Yesus ada di tempat ini, melihat saudara. Apapun pergumulan saudara, apapun kesusahan, Yesus ada dan melihat. Tinggal saudara mendengar, mengerti, menyimpannya dan mengamininya. Amin. Itu saja, nggak ada yang lain. Sekarang lihatlah diagram perbedaan yang bertolak belakang bagaikan keadaan siang dan malam di antara kedua kisah ini. Ayo ketuk satu-satu ya. Kok kecil ya. Nikodemus, Injil Yohanes ya, satu pertama dia mencari Yesus. Si wanita Samaria, Yesus yang sengaja menemuinya. Amin. Terus dia mendatangi Yesus pada malam hari di ayat 2. Nah, Samaria, Yesus menemuinya pada terik siang hari. Terus dia hanya bisa memuji pekerjaan yang dilakukan Yesus. Si wanita ini dia berbicara dengan Yesus tentang air di hadapannya. Enggak. Dia mengerti, dia ngomong air. Terus Yesus berkata padanya untuk dilahirkan kembali. Yesus tidak memakai bahasa teolog dan tidak berkata dia harus dilahirkan kembali. Sama sini ngomong ini, yang kami ngomong ini. Nikodemus mengerti kuasa Yesus, tapi tidak pernah meyakininya. Dia minum air yang salah, air sumur dan mata air yang bisa memuaskannya. Ayat 12-14. Yesus malah tidak menyatakan dirinya kepada orang terpelajar. Enggak. Yesus malah menyatakan dirinya pada orang yang berdosa. Di ayat 19. Yesus menyatakan dirinya Yesus tidak menyatakan dirinya pada Nikodemus tentang dia itu Mesias. Yesus menyatakan dirinya pada orang Samaria, dia itu Kristus, Mesias. Nikodemus tidak menerima lebih sedikit dengan apa yang pernah dipelajarinya, apa yang pernah dia sekolah itu. Menerimanya sedikit. Wanita Samaria menerima lebih banyak dari Yesus di atas keterbatasan dan kekurangannya. Yesus merasa tidak nyaman berbicara dengan Nikodemus yang terpelajar dengan bahasa Perjanjian Lama. Tapi Yesus merasa lebih nyaman berbincang dengan seorang wanita Samaria yang berdosa di dalam bahasa sehari-hari. Nikodemus punya mata, tetapi hanya mau melihat Yesus di malam hari. Wanita Samaria, dia mempunyai mata batin yang terang, maka dia melihat Yesus di siang hari. Nikodemus berkata-kata, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?
karena suruh lahirkan kembali. Aku gede, masa masuk ke rahim ibuku terus lahirkan kembali. Itu kan orang nggak pinter. Tapi wanita Samaria ini berkata, aku tahu bahwa Mesias yang disebut Kristus itu akan datang. Dan akhirnya dia apa katakan? Mari lihatlah. Ini ngomong how could be. Bagaimana itu bisa terjadi? Di sini ngomong, mari lihatlah. Malah ngajak orang lihat. Karena Nikodemus tidak bisa menerima kesaksian apa yang diucapkan Yesus. Tidak bisa. Dia pintar tapi goblok. Tidak bisa menerima. Wanita Samaria sangat menerima kesaksian Yesus yang diucapkan Yesus. Yang ini yang paling parah. Nikodemus mengerti Alkitab, tapi tidak kenal penulis Alkitab yang sedang berada tepat di depannya. Amin. Yang menulis Alkitab di depannya dia nggak kelihatan, dia nggak ngerti. Tetapi wanita Samaria mengerti, tidak mengerti isi Alkitab, tapi percaya apa yang tertulis di dalam Alkitab tentang Mesias. Mengerti, katakan amin. Ini perbedaan yang muncul. Terpelajaran belum tentu berhasil. Saking kepintaran. Di sini, di luar sana, banyak sekali hal-hal ini terjadi. Banyak orang yang merasa pintar. Saya tidak menyalahkan orang sekolah teologi tinggi-tinggi. Saya enggak persoalkan. Karena saya hanya seorang tukang kayu. Sekolahnya arsitek, ahli bangunan, perancang bangunan, ketambahan tukang las. Saya nggak ngerti Alkitab dalam-dalam, tapi saya mengerti seperti wanita Samaria, mengerti apa yang tertulis di Alkitab. Saudara yang kasih Tuhan, jika saudara tidak mengerti akan isi seluruh daripada Alkitab, janganlah mudah percaya dan terintimidasi oleh kata-kata orang yang seringkali memakai kata-kata teolog yang terdengar sangat tinggi dan mengesankan Anda. Hati-hati. Dan akhirnya itu yang mengintimidasi saudara sendiri. Setuju, katakan amin. Kalau saudara nggak ngerti Alkitab, jangan sampai mendengar kata-kata atau sosmed banyak tulis. Sampai sekarang saya menjadi geli. Saudara sudah tahu apa yang ditulis Tuhan Yesus di lantai. Mereka tulis di tanah. Itu sudah salah. Baik suci, baik Allah, itu lantainya itu batu, seperti paving gede-gede gitu, batu, bukan tanah. Yang ditulis di lantai itu, kan saya sudah ngomong di hukum yang ke berapa ya, lupa saya, yang ngomong jangan menjadi saksi dusta. Kan saya juga pernah sharing saudara, jadi saudara nggak perlu lihat itu. Mereka ngomong banyak mengesankan sepertinya, wah teolog mesti gini. Cuma saya jawab di hukumnya nomor ini. Buktinya dia tetangga bahasa, satu tok yang dibawa, yang lakinya mana. Itu saja gampang. Ketahuilah, rahasia pekabaran Injil, anugerah dan kebenaran itu benar-benar sangat indah. Bahasanya pun sangat-sangat sederhana dan mudah dipahami, gampang dipahami. Tidak pakai kata-kata yang berbelit-belit, kata-katanya sederhana. Hanya diperlukan para ahli teolog untuk membuatnya menjadi rumit. Hanya orang-orang itu yang membuatnya rumit. Contohnya, saudara sudah diampuni dosanya dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Mereka nggak terima itu. Sampai sekarang nggak terima. Saya ngomong, aku bocor Alkitab enggak? Baca. Nah itu versimu, itulah keyakinanmu. Loh bukan apa Ibrani 10:10. Ya apa Ibrani 10:10? Oleh karena anugerah juga kamu diselamatkan
bukan usahamu. Apa itu? Mereka bulet aja ngomongnya, bulet. S3 lah, bulet aja. Aku ngomong nama-namamu bulet mukamu. Gak kayak aku cakra padang. Bulet mukamu. Ya toh. Saudara mau diampuni dosamu dari dulu sekarang sampai selama-lamanya? Mau? Amin. Loh kok dipisah? Ini kok demo saudara. Jadi apa sih? Ibrani 10:10 ngomong. Ya kenapa tidak diyakini? Amin. Semua Injil anugerah ini berbicara tentang Yesus, bukan tentang ini. Ini juga ditentangkan saya ini. Saya utang kalau saya dihubungi lagi masalahnya tak persoalkan lagi. Karena saya ditentang. Setelah menentang saya belum jelaskan, saya sudah di blacklist. Ini saya pernah katakan di sini. Bukan tentang apa yang pernah Yesus katakan dan Yesus ucapkan, tetapi apa yang dia inginkan, dia kehendaki, dia perbuat. Tidak ada sepatah kata pun tentang penghakiman, penghukuman, serta kematian. Itu Injil anugerah. Yesus tidak ada ini penghakiman. Yesus tidak pernah menghakimi. Yesus tidak pernah menghukum. Yesus orang mati dihidupkan. Maka saya berani katakan, saya tidak akan turuti. Ingat ya, saya tidak akan turuti semua yang pernah Yesus katakan, ucapkan, dan perkatakan. Enggak. Tetapi saya akan turuti, saudara pun akan turuti semua yang telah Yesus lakukan dan perbuat. Yang setuju katakan amin yang keras. Saya sudah pernah ngomong loh, kalau Yesus ngomong, kalau tanganmu menyesatkan, buntung menaik, masuk surga daripada dua tangan masuk neraka. Saudara lakukan enggak? Tapi saya tentang satu. Yesus pikul salib. Kamu mau enggak pikul salib? Saya tertawa. Itu yang saya belum jawab sama dia. Saudara sudah tahu toh? Saya pernah ngomong di sini. Yesus sudah mikul salibku. Coba aja Galatia 2:20. Jawabannya itu mau saya jawab, tapi keburu di blacklist, tidak bisa ngomong. Jadi dia masih membatalkan statement saya. Oke, nggak apa-apa. Padahal ada tulisan all scripture is for us. Semua yang tertulis Alkitab untuk kita. But not all scripture is talking to us. Tidak semua ayat-ayat Alkitab ini bicara tentang kita. Amin. Itu yang saya maksud. Semua firman itu untuk kita. Tapi tidak semua ini bicara pada kita. Yesus bicara sama orang Yahudi, sama orang Farisi, nggak ngomong sama kita. Saudara harus ngerti, itu ngomong sama orang Yahudi. Kalau kamu mati hukum, kalau kamu berzina, mati kamu. Kalau di sini, oh nak, kamu belum mengerti. Kamu tak ampuni, jangan pergi ya, tidak berbuat zina lagi. Lain, kalau di sini mati kamu. Jadi saudara bukan di sini, saudara di sini. Itulah sebab firman katakan. Makanya yang bodoh dari Allah lebih beriman dari manusia. Yang lemah dari Allah lebih kuat dari manusia. Makanya dalam menerima pekabaran Injil anugerah, kita harus menjadi orang dalam kutip bodoh dan lemah, supaya kita dapat menerima pekabaran Injil ini dengan leluasa dan tidak merasa pinter atau kuat. Haleluya. Itu tujuan saya. Kita lemah saja, menerima saja, gampang, gak usah beli-beli. Lihatlah, buktinya apa? Saya ngomong sama gembala sidang, tukang kayu, sekolahku arsitek, dulu. Aku tukang las. Ingat, dia ngomong ini, kamu perlu sekolah, belajar, Pak Popo, ikut aku. Dia guru besar soalnya di gerejanya. Pak, ingat Bapak, ada di ayatnya. Ayo buka ayat, nggak usah depannya. Kisah Rasul 4 ayat 13. Nah lihat,
Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pemilih Yesus, bukan pengikut, pemilih Yesus. Amin. Lihat, nelayan tuh nangkep ikan di danau bisa mengherankan, menghebohkan orang-orang teolog, orang-orang yang pintar di Yerusalem. Amin. Akhirnya bisa saya katakan, setelah memperbandingkan kedua kisah di atas, aku percaya Yesus ingin kita hari ini tidak kehilangan hal yang pokok, yaitu apa? Kehendak Bapa, karya Anak, dan kesaksian Roh Kudus. Haleluya. Sehingga saya harapkan setiap kita setelah mendengar pekabaran ini dan kebenaran ini tidak lalu pergi bertanya seperti Nikodemus, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Mengerti, katakan amin. Sebab firman katakan, Markus 10 ayat 27, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Amin. Sebaliknya, lihat ada yang terjadi dengan wanita Samaria ini. Dia hidup bergelimangan dosa, rasa bersalah, rasa malu, hingga menimba air pada terik siang hari demi menghindari tatapan mata orang-orang. Dia malu apa yang dia perbuat. Lihatlah akhir hidupnya. Setelah mengalami transformasi oleh anugerahnya Yesus, setelah dia berjumpa dengan Yesus, lalu dia meninggalkan, dikatakan dia meninggalkan tempayannya. Dia nggak perlu ngambil air lagi, air sumur ini. Dia telah tempayannya terisi penuh dengan air kehidupan. Yang mengerti katakan amin. Dia nggak haus lagi, dia nggak butuh air lagi. Itu arti rohani. Tubuh jasmani ya butuh air, tapi rohaninya dia sudah nggak butuh lagi, dia sudah penuh. Dia meninggalkan tempayannya. Hebatnya lagi, dia akhirnya menjadi seorang penginjil, evangelis di kota Samaria. Ayat 28-29. Dan Yesus sempat memuji dia 2 kali. Benar katamu, aku tidak punya suami. Itu Yesus menandakan. Yesus itu menyinggung bahwa Yesus sudah tahu kalau dia itu begitu, dan dia benar, dia ngaku. Yang kedua, engkau telah berkata benar. Itu membuktikan kebaikan Yesus yang melimpah pada dia. Ada 2 firman, rahasia firman. Yesus ingin menunjukkan kalau aku sudah tahu keadaanmu dan engkau berkata benar. Itu dipuji. Yohanes 4 ayat 29. Lihat setelah itu apa yang dia katakan. Mari lihatlah, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Amin. Lihat, dia bersaksi. Akhirnya Alkitab mencatat untuk kita ketahui sebagai peringatan dan penghormatan kepadanya atas apa yang dia katakan. Mari lihatlah, bukannya bagaimana mungkin itu bisa terjadi. Amin. Beda ini ngomong bagaimana itu bisa terjadi, ini ngomong mari lihatlah. Sekedar saudara ketahui, orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang-orang Samaria, nggak mau. Kenapa? Ada sejarahnya. Itu teolog, Pak Gembala yang lebih tahu. Saya hanya menerima. Saya pikirkan benar, sejarahnya memang begitu. Karena mereka menyebutnya najis. Malah orang Samaria disebut anjing, betul? Betul? Nah, betul ya. Ini teolog. Saya butuh teolog untuk menguatkan. Orang Samaria ini dianggap anjing, najis. Lihat, orang Yahudi itu jijik sama mereka. Apa sebabnya? Karena hukum. Ini karena hukum. Kalau hukum ditegakkan,
hancur semua. Betul. Kenapa? Sebab orang-orang Samaria itu darahnya tercampur dengan suku bangsa yang lain. Betul, Pak? Ya, tercampur dengan orang Arab, orang Mesir, orang Syria. Darahnya kecampur. Jadi mereka itu nggak mau. Itu darahnya sudah tercampur. Itu najis, anjing. Makanya mereka nggak mau kumpul dengan orang Samaria. Nah, Yesus sendiri yang datang untuk bertemu dengan orang Samaria. Hebat nggak Yesus itu? Hebat sekali. Yohanes 4 ayat 39 katakan, akhirnya apa? Dia dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Amin. Dia bersaksi. Nikodemus pinter mempertahankan eksistensinya. Aku ini orang pinter, aku ini pengajar Israel, aku bisa membantah kamu, aku bisa berdebat denganmu, membanggakan ini. Tapi puji Tuhan, tercatat setelah Yesus mati kayu salib, mayatnya diturunkan, mau dikuburkan sama orang yang baik, Nikodemus ikut. Ya Bapak, ikut ya. Ikut ngubur Yesus. Mungkin baru sadar dia. Tapi telat. Saya sering ngomong, apa aku gak telat ya? Terus tuh kayak gini, isi gebu-gebu. Tapi anakku gak bisa ya. Jadi ya gak belum. Siapa sih meneruskan? Saya ingin meneruskan pada saudara-saudara sini. Anakku tidak bisa, tidak mau. Nah saya ingin sharing ini untuk saudara, terus no. Ini pekabaran Injil, anugerah ini. Teruskan. Di luar sana banyak loh. Apa makna daripada Injil anugerah? Banyak yang nggak tahu saudara. Betul. Saya melihat YouTube juga, melihat kenyataannya juga. Katanya mengabarkan Injil anugerah. Tapi enggak. Saya kirim juga ada yang tanya. Saya nulis, the gospel is not a gospel of grace. The gospel of grace is include the gospel. Tidak ada yang tanya. Malah ada yang ngomong, Yesus itu anugerah, Yesus itu. Ya apa sih? Ngono kamu sudah khotbah. Minta khotbah yang jemaatnya akeh, gereja gede. Tapi kok gak ngerti itu. Yang kamu bicarakan itu the gospel, bukan the gospel of grace. Tapi puji Tuhan ada satu pekerja yang saat ini sudah ngerti, tapi dia nggak khotbah. Dia nggak boleh khotbah. Tapi tentang gospel of grace dia ngerti, karena dari saya. Dia saya siarkan tip keluar khotbah. Pak coba, aku ngerti no. Ngomong-ngomong gospel, ini gospel, ini gospel of grace. Gospel of grace itu tidak. Pertanda orang ini memberitakan gospel, bukan gospel of grace. Saat ini saya pembelajaran, ini pelajaran, bukan gospel of grace. Ada gospel of grace-nya, tapi tersembunyi, tidak mencolok. Ini pelajaran supaya mestinya dia ngomong waktu itu. Ini para pekerja Pak. Kalau waktu ada pertemuan pekerja, Pak siarkan ini. Ya Pak, kalau Pak kasih saya kesempatan tak siarkan. Supaya orang-orang mengerti. Banyak pekerja-pekerja di luar sana, sikut-sikutan, saling menjelek-jelekkan. Sedangkan dia sendiri tidak mengerti apa makna the gospel of grace. Saya ngomong the gospel of grace, dia ngomong ada terusnya loh Pak. Ajari Pak. Saya bukan orang pintar, tapi saya bisa tahu. The gospel itu begini saudara. Saya ulangi lagi, saya nggak berhenti. Masih ada waktu soalnya.
The gospel itu Injil kabar baik. Artinya apa? Kalau saudara, saya sering juga nulis gospel. Kalau saya nulis the gospel of grace, kadang jemaat yang lain nggak ngerti, yang pekerja pun ada yang nggak ngerti kok. Jadi kadang-kadang saya gospel. Injil kabar baik. Injil kabar baik itu apa? Kan sering kalau di YouTube lihat, saudara. Kamu jangan khawatirkan hidupmu. Kalau kamu susah, panggil Yesus, berseru, dia pasti datang menolongmu. Dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Itu the gospel. Injil kabar baik. Dikhotbahkan, katanya the gospel of grace. Parah. Saya tidak mudah-mudah mengerti the gospel of grace. Kalau saya nggak belajar 3 tahun saya belajar. Sekarang saya baru ngerti. Itu the gospel. Yang kamu beritakan itu gospel. Makanya saya nulis the gospel is not the gospel of grace. Tapi gospel of grace is include the gospel. Nah, gospel of grace itu Yesus ngomong, anakku, dosa-dosamu sudah diampuni. Pergilah. Dan aku tidak menghukummu. Pergilah dan tidak berbuat dosa lagi. Itu the gospel of grace. Ingat saudara. Kenapa? Dia tidak minta. Dia menerima. Itu anugerah. Itu anugerah. Jadi bedanya tipis memang. Ada lagi. Turun. Terus wanita pendarahan. Terus banyak sekali. Yesus itu orang kusta dipegang, ditahirkan. Itu the gospel of grace. Itu Injil anugerah. Beritakan itu. Saya ingin saudara dan saya di sini memberitakan bahwa Yesus sudah tidak marah lagi pada kita. Enggak. Di sana ngomong, kalau kamu tidak menuruti hukum ini, Yesus akan marah, Tuhan akan marah padamu. Ada di Alkitab, dicatat. Tapi itu perjanjian lama. Lihat di perjanjian baru, Yesus gak pernah marah. Siarkan kalau Yesus sudah tidak marah lagi pada saudara dan saya. Karena apa? Semua amarah dia, semua kemarahannya sudah dibakar di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Sudah dibakar di sana. Yesus sudah tidak punya urat marah. Alkitab tidak pernah mencatat Yesus itu marah. Itu the gospel of grace. Amin. Siarkan itu kalau Yesus sudah tidak pernah marah lagi. Jadi beda. Injil kabar baik. Kamu jangan takut. Yesus pasti datang menolongmu. Di Alkitab aja. Itu the gospel. Itu yang sering diberitakan orang-orang di luar sana. Yang mengaku pembicara gospel of grace. Beda. Beda. Aku tidak menghukummu. Aku tidak menghakimimu. Pergilah. Dan tidak berbuat dosa lagi. Itu the gospel of grace. Jadi saudara tahu perbedaannya. Karena apa? Nanti saudara ada diberitakan, oh ini gospel. Gak apa-apa, gospel gak salah. Gak salah. Tapi jangan ngaku kamu pembicara, penyiar, pemberita gospel of grace. Jangan. Nah, the truth-nya, saya ngomong sama anak itu. Orang lumpuh diturunkan dari atap, saya turun di depannya Yesus. Yesus terus ngomong, anakku, dosamu telah diampuni. Ngamuk satu ruangan. Ngamuk dong. Orang tidak sembuh lumpuhnya kok ngomong dosanya sudah diampuni. Aneh. Saudara merasa aneh nggak? Aneh loh. Saya nggak salahkan orang Farisi. Makanya ngomong sama orang muda kaya, ngomong hukum Taurat, Yesus kalah. Tapi Yesus bukan orang yang kalah. Yesus bukan mencela dia. Yesus memberi dia anugerah. Makanya Injil anugerah diberitakan sama dia.
jualan semua hartamu, berikan orang miskin, terus ikutlah aku, akan selamat. Itu anugerah. Karena wataknya dia, karakternya menghilangkan hartanya. Nah ini turun, dosamu sudah diampuni. Orang Farisi ngamuk kabeh. Sopo dia kok berani mengampuni orang? Itu tersembunyi. Yesus itu ingin memberitahu si orang lumpuh ini, kamu lumpuh ini bukan karena dosamu, bukan karena kamu dilahirkan lumpuh, atau karena kamu salah kena kutuk. Enggak. Supaya apa? Dia menerima anugerah pengampunan, hilang semua memori buruk sebelumnya. Oh, dia itu berdosa. Oh, dia itu kena kutuk. Dihilangkan. Yaitu dosa-dosamu sudah diampuni semuanya. Itu gospel of grace. And the truth-nya apa? Kebenarannya. Yesus terus ngomong apa? Berdirilah, angkatlah tilammu, pergilah. Itu kebenarannya. Yang mengerti katakan amin. Itu gospel of grace and truth. Makanya saya ngomong, gospel of grace and truth itu sekeping mata uang. Baliknya ada gambar, baliknya nggak ada gambar, nggak laku. Dua sisi ada gambar, itulah yang berlaku. Masa uang saudara balik kosong, nggak berlaku. Yaitu gospel of grace and the truth. Makanya saya menggebu-gebu memberitakan Injil anugerah. Saya nunggu kebenarannya nanti. Setelah saudara mendengar Injil anugerah, dosa pun sudah diampuni, supaya dia mengerti kalau dia nggak berdosa lagi. Nanti keajaiban timbul, kebenarannya. Angkatilah jalannya. Amin. Ada mujizat di sana. Kebenarannya itu seperti mujizat itu. Itulah kebenarannya. Amin. Maka benarlah firman ini katakan, sebab orang bodoh dari Tuhan lebih berhikmat daripada manusia. Quote yang terakhir, hanya anugerahnya yang melimpah dan karunia kebenaran melalui Kristus Yesus yang dapat memberikan kita kuasa untuk berbuat baik dan makin banyak mengasihi yang ingin Anda lakukan. Hanya anugerahnya yang melimpah yang dapat membuat Anda berani untuk bersaksi atas anugerahnya yang Anda terima. Bukan berkata bagaimanakah mungkin hal itu terjadi, melainkan dengan berani Anda akan berkata, mari lihatlah. Amin. Tuhan berkati. Amin.